Halo, balik lagi sama aku Baby Maser di channel aku Mom Biti. Mom BT, tempatnya sharing pembahasan dewasa. Adik-adik yang baru beranjak dewasa ya gitu kan, baru ABG noob ya gitu. Sini kakak ajarin ya. Aduh, kakak apa Cece nih ya? Terserah deh ya kalian mau panggil apa ya gitu. Yang jelas di sini aku akan memberikan sedikit wawasan ya buat kalian yang baru mengenal ya. Apa itu mastur dan mbak basi ya? Mohon maaf ya kalau misalnya di sini aku menjelaskannya itu agak banyak bahasa konotasinya ya gitu, karena ya memang harus seperti ini gitu ya. Jadi biar nggak serius-serius banget gitu ya. Nanti kalau serius-serius banget nanti tambah suasananya tegang banget gimana ya gitu kan. Ya gitulah pokoknya ya. Oke. Aku sambil baca catatan boleh? Iya, Cece sambil baca catatan boleh? Boleh ya. Mastur dan Mbak Basi ya, atau biasa dikenal Onina ya, atau bahasa gaulnya senam 5 jari ya. KCK ya. Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini adalah merupakan aktivitas esek-esek yang dilakukan oleh diri sendiri. Bikin diri sendiri happy, bikin diri sendiri puas ya. Bikin seneng diri sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nangkep kan apa yang dibilangin sama kakak kan? Iya, Dek. Jadi sebenarnya apa sih kegiatan esek-esek si Mastur dan Mbak Basi ini? Ya, dengan melakukan di punyanya sendiri ya gitu. Jadi dirinya menganuin punyanya sendiri begitu ya. Dek, paham ya? Kegiatan ini bisa dilakukan dengan tangan, jari ya, atau alat bantu ya. Adik-adik di sini semua sudah tahu kan kalau misalnya sekarang ini kan banyak ya alat-alat ya. Jadi sekarang itu sudah zaman itu udah semakin canggih ya, Dek. Jadi untuk memuaskan diri sendiri itu sekarang bisa dilakukan nggak cuman pakai tangan ya, nggak cuman bisa pakai gitu. Jadi ada alatnya ya. Kenapa sih kok melakukan ini? Ya tujuannya untuk kepuasan ya. Karena kamu itu baru lepas kandang ya gitu kan. Gitu kan. Jadi tuh kayak mencari mencari kepuasan ya gitu. Lagi mulai mengenali tubuhmu seperti apa. Kalau disentuh, kalau dipegang kok kayaknya kok merinding sedikit ya, Mom. Emang begitu deh ya. Jadi memang ada keinginan ya gitu. Dari yang kamu misalnya kayak kesentuh tanganmu sendiri atau kayak kesenggol sempakmu gitu kan, tiba-tiba kok kayak merinding gitu kan kamu ujung-ujungnya penasaran ya gitu kan. Jadi pas mandi gitu kan kayak coba-coba megang, kok enak ya, kok nganu ya gitu kan. Jadi kamu semakin penasaran dan akhirnya ya gitu. Iya, tujuannya untuk mencari kesenangan, kepuasan ya, dan juga ya buat CRT gitu ya. Esek-esek ya, esek-esek sendiri ya. Si Mastur dan Mbak Basi ini tiada lain tujuannya kalau enggak CRT ya gitu. Dengan dia CRT sendiri ya, dia bisa mendapatkan kepuasan, bisa mendapatkan kesenangan ya gitu. Buat cowok-cowok ya, ini iya kan, pasti kalau misalnya habis mengeluarkan itu kan kayak ada sedikit happy-happynya gimana gitu ya, walaupun ada sedikit rasa menyesalkan gitu kan. Tapi kan bisa mengurangi stresmu, bisa mengurangi sakit kepalamu, bisa mengurangi bad moodmu, ya kan? Nah, ini adalah
hal yang normal ya adik-adik sekalian, normal terjadi di setiap laki-laki yang ada di seluruh muka bumi ini tanpa terkecuali ya. Laki-laki itu pasti dia pernah bermain sendiri ya. Tidak ada yang tidak pernah ya, tidak usah munafik ya, pasti semua pernah. Hal ini umum dilakukan oleh mereka, para kaum laki-laki. Tapi nggak cuman laki-laki ya gitu, cewek pun iya. Ya makanya kenapa aku bilang mastur dan mbak basi gitu ya, ya kan? Karena kalau keduanya digabung ya kan, si mastur dan mbak basi ini ya, itu akan menjadikan sebuah permainan yang memang bisa memberikan kepuasan, kesenangan, kebahagiaan hati, ya, tentram jiwa dan raga gitu loh. Jadi kalau untuk laki-laki ya, itu namanya apa? Onina, ya. Kalau untuk perempuan ya, itu biasanya namanya apa ya? CLMK. Iya ya, bahasa kerennya ya, yang mungkin sudah pernah adik-adik dengar ya. Nah ya mungkin kurang lebih seperti itulah ya. Tapi sebenarnya maknanya, namanya sama ya gitu. Tujuannya sama, yaitu untuk kesenangan ya, untuk supaya dia CRT ya, KLMK ya, KLMKS ya, dan juga bisa PWS ya, bisa puas begitu, mencari kepuasan dengan dirinya sendiri ya. Oke ya, di sini manggilnya Momi aja lah ya. Ya biar enak ya, masa mau cece, mau kakak ya, mau tante gitu, jangan, Momi aja ya. Berikut Momi sampaikan poin-poin penting ya antara mastur dan mbak basi tadi ya. Jadi disimak ya dek ya. Poin pertama, tujuannya. Jangan salah ya, kegiatan ini itu bertujuan ya, walaupun mungkin secara tidak langsung tuh tujuannya tuh implisit begitu ya. Jadi kayak kayak tersembunyi gitu ya, tapi tetap ada tujuannya ya. Yaitu apa? Mencapai kepuasan, mencapai kesenangan hati, kebahagiaan hati, ketentraman jiwa dan raga ya. Seperti yang tadi Momi bilang, kalau habis melakukan ini biasanya timbul rasa senang, happy, stres, sakit kepala hilang ya, mood jadi happy banget. Terus yang tadinya bad mood, yang tadinya nggak enak hati itu jadi gembira, jadi plong ya. Iya, betul sekali. Mengurangi stres. Iya. Dan tentunya seperti yang Momi bilang tadi, membantu mengenal tubuh sendiri ya gitu. Ya kan tadi Momi udah bilang ya gitu, untuk para ABG ya yang mungkin baru lepas kandang, baru puber begitu ya, itu kan pasti kayak jiwa penasarannya tuh tinggi gitu loh ya gitu. Kok tadinya yang gak ada bulunya kok ada bulunya ya, yang tadinya gak kenapa-kenapa kok sekarang begitu tersenggol kok agak bangun ya, kok keras ya, kok ini ya, kok itu ya, kok ada lubangnya ya gitu. Pastinya kan penasaran ya. Caranya itu mau diajarin ya. Ini hanya sebagai bentuk pengenalan tubuh kamu ya. Karena mau gimana pun juga pastinya kalian ya butuh. Ya buat yang udah punya pasangan ya tidak bisa dibilang tidak butuh ya, karena walau dia sudah punya pasangan pun tetap butuh ya, ada kalanya ya, tidak selalu memang, tapi ada kalanya dia butuh ya, entah itu mungkin pas lagi jauh-jauhan ya, atau lagi gimana ya gitu. Ada saat-saat dimana kamu membutuhkan permainan sendiri ini ya. Caranya ya, menyentuh, memijat, atau bisa dengan perlakuan dari alat tadi ya gitu, alat yang Momi bilang tadi begitu.
gitu. Terus poin selanjutnya itu adalah poin keamanan. Sebenarnya aman gak sih Mom kalau main kayak gini itu? Aman. Ya, aman. Mommy bisa bilang ya, daripada kamu itu esek-esek bebas ya, gitu, yang resikonya itu sungguh amat sangat besar ya, lebih baik kamu bermain dengan mastur dan Mbak Basi ini ya, gitu. Main sendiri ya, itu jauh lebih aman dan tidak beresiko. Terus yang sangat urgentnya ya, tidak bisa menyebabkan hamidun ya. Kalau main sendiri kan tidak ada tidak bakal terjadi hamidun begitu loh guys ya. Jadi kan aman ya gitu. Tidak perlu takut-takut ya. Jangan salah loh dek ya, ini buat kalian ya adik-adik ya. Kalau kalian itu mau esek-esek ya, itu hal yang paling banget harus kalian ketahui adalah ketika kamu sudah memutuskan untuk melakukan hal itu, kamu harus siap menanggung resikonya. Resiko terbesar yaitu hamidun ya. Gak ada ceritanya orang esek-esek itu gak hamidun ya kan? Tidak bisa terhindar dari hamidun ya, sekalipun dia mungkin memakai sarung ya, sarung balon ya, atau misalnya dia KB pun ya gitu kan, itu tetap berpeluang hamidun ya, walau sekian persen ya, tetap ada peluang hamidun. Makanya jika kamu tidak ingin hamidun ya, jangan bermain ya, jangan bermain-main dengan hal itu ya, lebih baik main sendiri ya, lebih aman, tidak menyebabkan hamidun dan tidak beresiko. Cuman memang cuman memang gimana ya, naluri manusia itu kan pasti pengen esek-esek ya kan, ya memang esek-esek itu kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar, kebutuhan biologis sebagai makhluk hidup ya, manusia itu butuh esek-esek ya gitu kan. Cuman harus pada tempat dan juga waktu yang tepat ya gitu. Makanya Mommy berpesan ya, buat adik-adik ya yang masih beranjak dewasa ya, yang ABG nih, yang neo ya, yang newbie nih ya gitu, tolong diperhatikan ya, jangan sampai salah langkah dan jangan sampai terjerumus ya. Iya, nanti kalau misalnya kalian itu terjerumus ya gitu, hal fatal yang bisa kalian dapatkan adalah penyakit ya. Hati-hati ya gitu. Kalau orang tua kamu mungkin tidak pernah membahas hal ini ya, Mommy bilangin ya ini. Mommy bilangin ya, anggaplah Mommy orang tua kamu ya, ngebilangin, nasehatin kamu ya gitu secara tidak langsung, supaya kamu jangan bermain-main dengan si esek-esek ini ya. Cukup sama master dan Mbak Basi aja, nggak apa-apa, normal ya. Apakah kegiatan main sendiri ini ada dampaknya? Ada dong ya, ada. Dampak positif yang bisa kalian dapatkan ketika kalian bermain dengan Mastur dan Mbak Basi ini adalah apa? Moodnya jadi bagus ya. Jangan salah memilih, walaupun terdengar permainan yang mungkin menjijikkan ya, tapi ini memiliki manfaat loh. Memiliki manfaat ya, diantaranya bisa meningkatkan mood ya, terus bisa meningkatkan kualitas tidur ya. Jadi kalau misalnya habis bermain dengan si Mastur dan Mbak Basi ini, kalian kan pastinya ngantuk ya, karena sudah bahagia, sudah happy, sudah tenang, sudah plong ya. Tubuhmu itu mendapatkan hormon-hormon bahagia gitu loh, mendapatkan luapan hormon-hormon bahagia gitu kan dari keluarnya PJU-mu ini gitu kan ya gitu. Makanya kamu jadi nyenyak tidurnya ya. Biasanya kan kalau cowok-cowok itu nggak bisa tidur malam-malam ya, susah tidur, ujung-ujungnya apa? Iloj ya, ujung-ujungnya apa? CL ya, itu udah pasti ya gitu loh.
jalan terakhir, jalan pamungkas ketika tidak bisa tidur ya para bujang-bujang ya. Jangan kan bujang-bujang ya, bapak-bapak duda, om-om duda ya, bahkan mungkin mbah-mbah ya, kakek-kakek juga iya. Iya, Mami kasih tahu ya, perbedaan laki-laki dan perempuan adalah laki-laki itu dia nafsunya seumur hidup ya. Jadi sampai mbah-mbah pun dia masih tetap bergairah ya. Ya walaupun gairahnya tidak se full pas umur-umur muda begitu kan. Tapi tetap dia bisa bereproduksi sampai tua ya. Kalau cewek kan enggak, cewek itu kan ada batasan umur ya. Ini bedanya deh ya. Terus yang terakhir ya, poin terakhir yang Momi sampaikan adalah resiko. Mom, ada resikonya nggak sih dari permainan Mastur dan Mbak Basi ini? Ada ya. Tidak mungkin tidak ada. Ada. Apa? Coba. Kalau kamu melakukannya dengan tidak baik ya, dengan tidak benar ya, nanti bisa cedera. Cederanya apa itu, Mom? Lecet, perih, ngilu, nyeri. Cedera ringan lah ya, iritasi, memar. Dan yang mungkin agak serius itu adalah gangguan psikologis ya gitu, gangguan mental. Kalau misalnya kamu melakukannya itu secara over, berlebihan ya. Makanya kenapa aku selalu bilang bahwasanya melakukan sesuatu itu tidak boleh berlebihan ya, sewajarnya aja gitu. Ada takarannya ya gitu. Yang bisa tahu itu kan kamu sendiri. Nah, patokannya gimana, Mom? Ketika kamu melakukan itu ada manfaatnya, ya itu berarti benar. Tetapi ketika kamu melakukan ya dan terjadi dampak negatif di hidupmu, nah ini baru yang salah ya gitu. Makanya coba-coba itu boleh, misalnya kayak aku tuh udah biasa loh Mom, sehari itu 2 kali, 3 kali gitu. Enggak apa-apa kok, aku happy-happy aja. Ya udah. Kalau misalnya kamu mau nambah intensitasnya jadi 5 kali misalnya, tapi kok setelah 5 kali kok kamu jadi lesu, nggak happy, nggak seneng, terus malah uring-uringan, malah kamu jadi males ngapa-ngapain ya. Berarti itu sudah berlebihan ya. Sampai sini paham? Nah, itu dulu ya Dek ya, mungkin sampai sini dulu videonya, nanti next kita bisa bahas lagi ya. Jangan lupa buat yang pada mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar, nanti aku baca dan mungkin nanti aku akan bahas juga ya di video ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.